Masih bersama saya, Novrianti SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 6. Pada tugas 2.2.A.6, demonstrasi kontekstual, modul 2.2, di bawah bimbingan Haja Ucu Julaiha MPD dan pengajar praktik Mulia Triska Putri, SPD MPD. Pada tugas kali ini, tugas 4.1 yaitu membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Yang pertama, tentukan minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan Anda implementasikan. Berikan alasan pemilihan KSE tersebut. Yang kedua, pilihlah satu RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau RPL, Rancangan Pelaksanaan Layanan yang sudah ada dan implementasikan 2 KSE yang sudah dipilih dalam RPP atau RPL tersebut. Yang ketiga, Anda dapat mengacu pada RPP yang dijelaskan dalam bagian D1 dan D2 dalam implementasi pembelajaran sosial dan emosional pada tahap eksplorasi konsep. Yang keempat, sesuaikan penyampaian dan instruksi pembelajaran dengan konteks kelas Anda. Yang kelima, unggah RPP atau RPL tersebut dalam tautan yang diberikan. 2 kompetensi sosial dan emosional atau KSE yang akan saya implementasikan yaitu yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami emosi, pikiran, dan prinsip atau nilai diri sendiri dan bagaimana semua hal tersebut mempengaruhi perilaku kita. Penerapan KSE kesadaran diri ini mengutamakan kesadaran diri yang terkait dengan memahami, menghayati dan mengelola emosi sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri ini berkaitan dengan mengenai kemampuan untuk mengatur emosi, pikiran, perilaku di berbagai situasi. Kemampuan ini juga berkaitan dengan penanganan stres, mengontrol hasrat, bertahan menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Mengapa saya mengambil manajemen diri? Karena ada 6 kemampuan yang berkaitan dengan manajemen diri, yaitu 1. Menahan hasrat atau nafsu yang berkaitan dengan menunda perayaan atau kepuasan diri sendiri. Yang kedua, manajemen stres untuk membantu anak bertahan di kondisi tertentu, misalnya saat belajar, sehingga tujuannya tercapai. Yang ketiga, mendisiplinkan diri dan dalam hal ini termasuk mengontrol perasaan dan hasrat diri. Yang keempat, mengatur tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, memotivasi diri. Murid butuh dorongan dari dalam dirinya sendiri agar bisa bertindak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam, kemampuan berorganisasi yang akan bermanfaat untuk mengatur informasi dan waktu. Kedua, kompetensi sosial emosional ini akan diimplementasikan pada integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, yaitu bagian pendahuluan RPP, yaitu kesadaran diri. Guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan stop agar murid dapat memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti proses pembelajaran. Berikutnya pada kegiatan inti RPP, yang pertama manajemen diri. Guru meminta murid menyelesaikan permasalahan yang disajikan tepat pada waktunya. 2. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Guru meminta murid untuk bekerja sama dengan temannya, di mana murid dapat berkomunikasi dengan efektif, membangun hubungan positif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila antar murid ada yang membutuhkan. Pada bagian penutup RPP, kesadaran diri. Guru menanyakan pada murid apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini. Mengapa? 2. Guru menanyakan pada murid bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Apakah kalian senang dengan pembelajaran yang ibu hadirkan pada hari ini?
Sekian, terima kasih. Saya Novrianti. Salam bahagia. Calon guru penggerak angkatan 6. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.